Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nathan dari kelas 10 MIPA 3 presensi 1. Hari ini saya akan menjawab soal-soal uraian dalam PTS PPKN. Yang pertama, pengertian dari pemimpin pengabdi yang Pancasilais. Untuk mencari maksud dari pemimpin pengabdi yang Pancasilais, mari kita bagi dalam 3 bagian. Pemimpin berarti orang yang bisa mengarahkan, yang bisa memberikan komando, yang bisa mengatur orang lain. Kemudian yang kedua, ada kata pengabdi. Pengabdi berarti orang yang mengabdi. Bisa juga orang yang berbakti, atau bisa juga orang yang mengayomi masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada kata Pancasilais. Pancasilais berarti berpemahaman Pancasila. Dari ketiga arti kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin pengabdi yang Pancasilais berarti adalah pemimpin yang mampu mengatur, yang mampu mengarahkan dan memberikan komando kepada orang lain, tetapi sekaligus ia melayani, mengayomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pernahkah Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari? Secara sadar maupun tidak sadar, tentu saja saya pernah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila pertama saya pergi ke gereja untuk menjalankan ajaran agama saya. Yang kedua, saya juga bekerja sama, bergotong royong dalam tugas kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok itu. Kemudian, saya juga menumbuhkan rasa solidaritas saya dan tenggang rasa sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda untuk menjadi pemimpin pengabdi yang Pancasilais sesuai dengan aktualisasi Pancasila? Cara yang harus dilakukan yang pertama adalah memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian barulah kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Contohnya, nilai yang pertama. Sila yang pertama terkandung nilai untuk menjalankan dan mematuhi ajaran agama yang dianut. Jadi untuk menerapkannya adalah kita harus menjalankan ajaran agama kita. Contohnya saya pergi ke gereja setiap hari Minggu atau setiap hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kemudian sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung itu adalah dengan menumbuhkan rasa solidaritas sebagai manusia. Contoh yang saya lakukan untuk menerapkan nilai ini adalah saya menumbuhkan rasa solidaritas saya dengan membantu adik saya yang membersihkan rumah. Kemudian yang ketiga, ada sila Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung ada menumbuhkan kerjasama dan gotong royong. Sebagai pemimpin pengabdi yang Pancasilais, saya menerapkannya dengan mau ikut bekerja sama di dalam kelompok, baik itu kelompok di sekolah maupun kelompok-kelompok di lingkungan sekitar, misalnya di sekitar gereja ataupun di masyarakat. Kemudian sila keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung ada musyawarah untuk mufakat. Penerapannya adalah di dalam kelompok tadi, saya tentunya juga terlibat di dalam proses musyawarah atau diskusi antar anggota kelompok. Nah, dengan bermusyawarah, saya sebagai pemimpin pengabdi yang Pancasilais sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
nilai yang terkandung adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, penerapan yang saya lakukan sebagai pemimpin pengabdi adalah saya juga menghargai hasil karya orang lain. Contohnya ada ketika pada jam seni budaya, yaitu seni rupa, saya menghargai hasil karya teman saya dalam menggambar model 2 dimensi. Contoh yang lain yang sedang saya lakukan adalah saya sedang menjalankan proyek MPLS, yaitu mengumpulkan sampah dari beberapa rumah-rumah tetangga di sekitar saya. Kemudian jika sudah cukup saya setorkan ke bank sampah. Ini mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam rangka untuk menjaga lingkungan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sekaligus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa kemanusiaan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan prinsip checks and balance yang ada di Indonesia. Prinsip check and balance, mari kita lihat arti dari setiap katanya. Check berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang berarti memeriksa, bisa juga mengawasi. Kemudian ada balance yang berarti seimbang, atau bisa juga kita artikan sebagai seirama atau beriringan. Maka prinsip check and balance antar lembaga negara di Indonesia berarti adalah suatu sistem antar lembaga negara untuk saling mengawasi atau memeriksa sehingga terjadi suatu keseimbangan atau harmonisasi dalam pelaksanaan pemerintah di Indonesia. Nah, pertanyaan yang kelima, contoh konkret yang sudah contoh konkret checks and balance yang ada di Indonesia adalah pertama, check and balance antara presiden dengan DPR. Presiden selalu memperhatikan pertimbangan DPR ketika hendak memberikan amnesti dan abolisi. Ini merupakan salah satu contoh prinsip check and balance. Contoh yang kedua, ada presiden dengan Mahkamah Agung. Nah, yang dilakukan adalah presiden melihat pertimbangan atau mengambil keputusan untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan dari MA atau Mahkamah Agung. Nah, ini adalah contoh check and balance yang dilakukan dan ada di Indonesia. Contoh yang ketiga adalah DPR dan BPK. DPR dengan BPK. DPR memberikan rancangan APBN, rancangan APBD kepada BPK. Kemudian BPK yang merupakan lembaga mandiri melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut kemudian dikembalikan kepada DPR, dan DPR harus mempertimbangkan dan melaksanakan apa yang menjadi hasil dari BPK. Nah, dari ketiga contoh tadi kita sudah bisa melihat bahwa antara satu lembaga dengan lembaga yang lain berfungsi untuk saling mengawasi sehingga tercipta suatu harmonisasi antar lembaga pemerintah. Kemudian pertanyaan yang keenam, contoh konkret yang sudah ada tentang penerapan good governance di Indonesia. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan di Indonesia yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Ada 3 contoh yang saya ambil. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Nah, ini merupakan salah satu contoh upaya dari pemerintah
dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Karena masyarakat itu selalu merasa tidak puas terhadap pemerintahan sehingga dibutuhkan pemimpin yang baru, dan pemerintah merespon dengan menyelenggarakan pemilu. Kemudian yang kedua, ada kerjasama antara KPK dengan Polri untuk melakukan OTT. Nah, ini sering sekali kita dengar di berita, KPK dan Polri saling bekerja sama untuk melakukan OTT. Ini merupakan salah satu langkah dari lembaga pemerintah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Sehingga dengan begitu masyarakat menjadi percaya dengan KPK, menjadi percaya dengan integritas dari KPK dan Polri untuk menegakkan hukum di Indonesia. Contoh yang ketiga adalah pameran alutsista yang dilaksanakan oleh TNI ketika ulang tahun TNI. Ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan antara pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tambah yakin dengan profesionalitas dan integritas dari TNI. Ini sangat membantu sekali dalam langkah untuk mencapai suatu good governance atau pemerintahan yang baik. Karena dengan begitu masyarakat juga bisa mengetahui apa saja alat-alat yang digunakan di dalam kemiliteran, kemudian apa saja yang dibeli, bagaimana spesifikasinya. Dan ini tentunya sangat baik dalam rangka untuk mewujudkan good governance. Nah, kemudian rencana atau aksi apa dari saya untuk berpartisipasi dalam menerapkan pemerintahan yang baik? Menurut saya, untuk menerapkan pemerintahan yang baik, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, harus ada kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat atau rakyat. Kerjasamanya adalah dengan rakyat atau saya sendiri melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Contoh yang pertama, saya menggunakan helm ketika berkendara menggunakan sepeda motor, walaupun saya hanya duduk di belakang. Ini merupakan salah satu bentuk partisipasi saya untuk menciptakan good governance. Yang kedua adalah menggunakan masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama pada masa sekarang ini pemerintah sangat gencar sekali untuk menekankan penggunaan masker. Dan saya selalu membawa masker di mana-mana, bahkan di rumah pun saya tetap sediakan masker. Kemudian partisipasi saya yang ketiga untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah dengan menyaring informasi yang sampai kepada saya melalui media digital maupun media koran atau media cetak, sehingga saya tidak dicap sebagai penyebar berita bohong atau penyebar hoaks kepada masyarakat, yang tentunya nanti jika saya sebarkan malah membuat kekacauan. Itu adalah 3 contoh partisipasi yang saya lakukan dalam membantu atau dalam upaya untuk mewujudkan good governance. Demikian dari saya. Terima kasih.